Salam sehat sejahtera. Berjumpa kembali dengan Cerita Kita Channel. Biasa, video-video di Cerita Kita Channel hanya menceritakan kisah-kisah obrolan kami di dapur umum Cerita Kita Channel. Kemarin saya kehadiran Pak Iksan, itu Pak Iksan listrik dari Mander sendirian. Mang Kadil, Mang Yadi nggak hadir, nggak datang, katanya lagi sibuk. Tumben Pak Iksan jam 8 sudah datang, jam 8 malam. Pulang sekitar pukul 1 malam. Biasa ngobrol sambil menikmati pedang kopi sambil kelepas wudhu. Tadinya Pak Iksan mau curhat, tapi malu, takut dibilang mengeluh katanya. Cuman saya pancing-pancing, akhirnya dia ketawa-ketawa, ketiwi-ketiwi. Pancingan saya tepat banget, sasaran yang ada di pikirannya Pak Iksan. Nah itu saya mau cerita itu, cuman malu, takut dibilang kok hidup mengeluh terus, takut begitu. Udah Pak Iksan, intinya semakin mendekati akhir 2024 ini, suasana semakin mencekam, suasana semakin genting, walaupun terlihat oleh mata dohir biasa-biasa aja, terdengar oleh telinga sepertinya biasa-biasa aja. Tapi jika dirasa oleh hati, pasti ada yang beda. Maksudnya gimana? Nah ini bukti nyata. Selama ini apa yang dirasa oleh Pak Iksan? Kerja tiap hari, menurut penglihatan mata dohir, menurut peristiwa di alam nyata, kerja sekian, bayaran sekian, menurut kalkulator di alam nyata harusnya ada sekian. Tapi gimana buktinya? Iya sih ya, Pak Iksan ngakak ketawa sambil kelepus wudhu, sambil suruput wedang kopinya. Ini loh yang mau saya tanyakan. Menurut hitungan kerja tiap hari, ada aja kerjaan, dan bayaran pun nggak ada yang ditunggak. Kerja beres, dapat uang. Kerja beres, dapat uang. Tapi kok duit dapat, kerja nggak tahu larinya kemana. Sampai simpenan cadangan di dompet pun nggak tahu kemana. Sampai tabungan di rekening pun nggak tahu kemana. Nah, masuk akal nggak? Coba kerja tiap hari rutin, kadang-kadang berapa titik
kadang-kadang berapa lokasi. Seharusnya kan bertambah. Iya, justru kok nggak ada. Dipakai untuk apa? Nah, ini loh, Pak. Nggak tahu, Pak. Bener. Nah, udah. Mulai saat ini nggak usah dipikirin. Jangan dipikirin yang rumit-rumit. Paham nggak? Belum, Pak? Oh, ya udah. Sebelum dilanjut ceritanya, silakan yang belum like, yang belum komen, yang belum share, yang belum subscribe, silakan subscribe dulu dan jangan lupa tekan loncengnya supaya besok-besok dapat notifikasi kalau cerita kita channel mengupload video baru. Yang sudah subscribe, like, komen, dan share, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke, dilanjut lagi. Ini sebenarnya rahasia loh, Pak Iksan. Karena sangat amat genting sekali. Ya udah, saya buka. Intinya begini, Pak Iksan. Siapapun orangnya, mulai sekarang belum sadar juga tentang keberadaan dirinya, maka akan seperti itu terus. Ini berlaku sampai akhir 2024. Untung Pak Iksan keburu sadar dan menyadarinya. Makanya saya buka. Intinya begini. Kita semua selaku seorang anak manusia yang sedang menjalani hidup dan kehidupannya di alam jagat raya Pramudita ini sedang diuji. Siapa yang diuji tabah, sabar, dan menyadari dengan kekuatan, kemampuan, dan kesanggupan dirinya, maka disitulah karunia Tuhan akan turun kepada kita. Kita akan diloloskan dari seleksi ini untuk menyambut tahun 2025. Makanya bukan hanya Pak Iksan sendiri, bukan hanya di Serang, bukan hanya di Banten, bukan hanya di Nusantara, tapi seluruh negara, seluruh dunia mengalami seperti ini. Semua sedang diuji oleh situasi dan keadaan. Bahasa simpelnya, alam sedang menyeleksi diri kita. Siapapun orangnya yang sadar dan menyadari, otomatis lolos seleksi. Itulah karunia Tuhan yang maha segala-galanya. Kunci dasarnya sederhana. Kita harus sadar dan menyadari bahwa diri kita ini makhluk yang tidak berdaya dan tidak berupaya. Semua daya dan upaya kita ini dikaruniakan oleh Tuhan.
siapapun yang sadar dan menyadari bahwa diri kita ini adalah seorang anak manusia, maka disitulah Tuhan akan mengangkat derajat diri kita menjadi manusia sejati. Mulai sekarang, mulai dari diri kita sendiri, dan mulai dari sesuatu yang kita anggap sepele, mulailah kita memanusiakan manusia. Nah, itu intinya Pak Ihsan. Supaya nanti 2025 kita sudah terbiasa dengan memanusiakan manusia. Jadi nggak kaget lagi menghadapi situasi suasana di tahun 2025 nanti, karena sekarang kita pun sedang merasakannya. Waduh, pantesan udah tenang sekarang saya seperti ini. Udah Pak Ihsan, nikmati lagi kopinya, nikmati lagi kelepas-kelepus udutnya. Saya hanya bisa berucap, semoga kita semua senantiasa dikaruniai oleh Tuhan yang Maha Segala-galanya, yaitu kekuatan, kesanggupan, dan kemampuan untuk menjalani hidup dan kehidupan di alam jagat raya Pramudita ini sesuai dengan kodratnya masing-masing, untuk selalu siap, tabah, bersabar, bisa Pak Ihsan. Siapa? Nah, itu. Semoga kita semua dikaruniai oleh Tuhan kesanggupan untuk tabah, bersabar di masa-masa ini. Oke, saya tutup dulu videonya. Saya ucapkan salam sehat sejahtera untuk kita semua.